Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para jamaah, para salikin, para alim, para ulama, para habaib, izinkan kita meneruskan dan mengaji dari kitab Maqasidur Riayah dari karya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Untuk itu sebaliknya mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa meneruskan ngaji kitab ini dengan doa semoga mendapatkan ridho dan barokahnya. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Khatamun Nabiyyin Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para jamaah semuanya, kita meneruskan masih tentang subbabnya tentang masih riya. Mari kita lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ashkala 'alaika amruka fa in wajadta nafsaka ma'ilatan ilaihi min ghairi karahatin wala ibain faqad sadaqa syaitanu fima ahbaraka bihi min annaka mura'in fa illan tanfaka an khatratir riya wa lam yajid min nafsikal karahati wal ibaa fa in kana dzalikal amalu naflan fadhahu wa in kana fardhon lazimaka an tujahidan nafsaka ala hasabi imkanika fi istighdari nafsikal karahati wal ibain. Para salikin rahimakumullah, kemarin kita telah mengakhiri satu kalimat untuk tentang ikhlas, yaitu tentang wala kholasalaka min mislidzalik illa bil karahati wal ibain. Jadi tidak ada keikhlasan bagimu dalam masih khatrah, masih ada lintasan-lintasan ingin dipuji, ingin diagungkan, ya. Karena apa? Sehingga kamu itu merasa, oh saya kalau melakukan saya ini adalah riya, karena itu saya nggak usah melakukan, enggan. Nah itu kira-kira gitu. Nah sekarang kita lanjutkan. Fa in kasalaka askala alaika amruka, jika masalahmu itu menjadi rumit, kita mau ibadah ada sesuatu yang dilema, kira-kira kan gitu ya. Apakah kita lanjut mengamalkan atau tidak, kita beribadah atau tidak. Fa in wajadta nafsaka, kemudian jika kau lihat nafsumu menyukai hal itu, ya, artinya menyukai terhadap amalan itu, ma'ilaitan ilaihi min karohatin, kemudian kamu juga menyukai itu, wala ibain, dan tanpa perasaan enggan, ya, maka kalau seperti ini kamu kok melakukan amalan semangat tapi masih ada khotrohnya, lintasan, ya, maka apa kalau sudah seperti itu? Faqad saddaqa syaitan, maka syaitan itu membenarkan. Syaitan sudah masuk kalau sudah itu. Dah, saya amalkan saja deh. Walaupun ini ada lintasan riya, jalan aja. Maka dengan demikian setan telah membuatmu
ya membenarkan sadaqakas syaitan. Jadi syaitan itulah membenarkan fima akhbaraka bihi min annaka mura'in. Setan akan membuat membenarkan apa yang dibisikkan kepadamu, ya, min annaka mura'in, kalau Anda itu sudah riya. Oh, udah asik juga riya ini. Udah ibadah saya diketahui banyak orang, enggak apa-apa. Kan gitu kan? Nah, dengan demikian, ya, sekarang gini. Ada dua amalan ketika mau sholat, mau melakukan ibadah itu, kok ada khotroh, ada lintasan riya, maka dalam posisi seperti ada perang. Nah, di dalam dua jalur, fa in kana dzarikal amalu naflan fadahu. Kalau amalannya ini adalah sunnah, fa in kana dzalikal amal, fa in kana apabila itu semua dzalika amal-amalmu itu ada khotroh, amal itu naflan, itu amalnya sunnah, fadahu, sebaiknya nggak usah sholat sunat. Itu di hadapan orang banyak, macam-macam sholatnya kan, tapi tahu kalau ini adalah saya itu riya. Nah, kalau sholat sunat lebih baik kamu tinggalkan saja sholat sunnah itu. Ini dari Syekh Izzuddin loh ya, daripada sholat tapi riya, lebih baik nggak usah sholat sunnah di hadapan orang banyak, nanti sholatnya itu di rumah yang tidak orang tahu. Tapi seringkali orang itu semangat sholat kalau orang banyak, tapi kalau sendiri di kamar males. Nah, jadi kalau seperti ini maka sebaiknya kita itu adalah menghentikan daripada kita riya, toh juga nggak ada hasilnya. Nah, sekarang jalur kedua, wa in kana fardhon, tapi kalau amalannya itu fardu, sholat fardu, ya, mengenai sholat Ramadan, sholat taraweh, itu kan sunatnya sunat lebih bagus kan, gitu, sunat muakkad, sunnah. Antujahida nafsaka, kalau sudah yang fardu kamu harus perangi itu. Tujahida nafsaka, nafsumu itu harus perangi. Nah, nafsu itu harus diperangi, jangan nyerah. Kalau sudah seperti ini, gosok terus hati kamu, perangi terus agar kita itu tidak riya. Ya, ala hasabi imkanika, sekuat tenagamu hasabin imkanika, terhadap kemungkinan terhadap kemampuanmu itu. Ya, fi istighdharin nafsikal karohati wal ibain, terkait nafsumu yang berupaya menghadirkan perasaan enggan itu. Kalau yang pertama itu, ya, mengamalkan, wah karena saya riya, saya nggak usah ngamalkan deh, sholat fardu kok ditinggalkan. Nah, itu kan tidak benar. Pokoknya kalau sudah fardu, sholat terus, lawan nafsumu, lawan riyakmu, ya. Dengan demikian keengganan kamu yang awalnya itu pura-pura riya, padahal pura-pura enggan sholat fardu, maka dengan demikian kamu hapuskan dan kamu sholat terus. Kalau sholat fardu, ya, oke. Saya lanjutkan. Wa in dakhalta fil fardhi alal ikhlas. Nah, ini kan tadi kita sudah melawan nafsu, melawan setan di dalam diri kita, sholat fardu kita jalan kelus, maka wa in dakhalta, kalau kita itu mengamalkannya itu dakhalta, telah masuk di dalam hati kita, fil fardhi, di dalam sholat fardu tadi, alal ikhlas, sudah ikhlas, ya. Jadi kita sudah menang, dalam posisi itu sudah menang. Jadi bismillah kita ikhlas lillahi ta'ala, bukan linnas, bukan ya siapa saja, bukan lil atasan atau siapa saja, ya, tapi ikhlas karena Allah. Maka dengan demikian fa'auhamaka annaka mura'in, setan gagal maneh ini, saya goda si A ini ikhlas nih ternyata, fa'auhamaka annaka mura'in, maka setan itu membuatmu berpikir,
ya berpikir, saya enggak berani, enggak kuat, ini orang ini digoda dari apa, kanan kiri atas, enggak kuat ya, bahwa kau berbuat riya. Annaka mura'in, enggak kok, orang ini sudah ikhlas mengamalkan, sudah enggak bisa digoda. Nah, jadi dari para salikin di sini orang terjebak pada dua, seringkali enggak mau kumpul-kumpul sok suci, sok takut tidak ikhlas, karena itu enggak mau zikir bareng, enggak mau sholat sunat-sunah bareng, tidak mau sholat taraweh di masjid, alasannya nanti riya ketahuan saya sholat. Padahal di rumah juga enggak sholat itu ya. Nah, diajak awas one week one juice enggak dijalan-jalankan, itu juga takut riya kok ketahuan yang ikut grup ini misalkan. Padahal tidak ikut awas pun juga belum tentu baca Quran gitu loh ya. Nah, dalam posisi seperti ini para salikin, maaf ya kalau ada yang tersinggung ya ini, maka dengan demikian kalau sudah fardu jalanin, lama-lama ikhlas juga. Nah, lama-lama kita ikhlas ya. Falat tudhi ilahi walat talfit alaihi. Oleh karena itu jangan perhatikan setan itu. Orang mau apa saja ya, wala talfit alaihi wala tud'i ilahi, ya tak ngoros lah ya, enggak no reckon, kalau orang Tulungagung nyebutnya no reckon, enggak usah direken lah, mau apa orang itulah enggak usah diperhatikan, wala talfit, dan kita hiraukan saja. Dipuji juga enggak lupa diri, dicaci juga tidak rendah nervous, enggak peduli. Orang kalau sudah ikhlas itu dicaci ya enggak apa-apa, dipuji enggak ngefek, mau dicaci mau dipuji monggo saja ya. Li'annaka tahaqqal ikhlas, karena dengan demikian Anda itu sudah tahaqqal, hak ikhlas, sudah benar ikhlasnya ini. Artinya ikhlas itu juga dilatih. Ikhlas itu dimulai. Bukan takut tidak ikhlas kemudian malah nggak mengamalkan. Apalagi amalan-amalannya adalah yang amalan fardu. Ya. Wasakta firya, dengan demikian kamu sudah meragukan riya. Enggak kok, insya Allah saya sudah enggak riya. Dipuji, dicaci, difitnah, dibully monggo. Dipuji, saya enggak peduli kok. Walaupun banyak orang seringkali memuji, tapi ada udang di balik batu, ada kacang di balik rempeyek. Banyak orang itu muji-muji tapi ada maksudnya. Nah, ini orang kalau sudah ikhlas, dipuji juga enggak ngefek, dibully juga tidak nervous, biasa saja. Ya. Wal yakinu la yujalu bisakin. Ini bagi orang yang ahli usul fikih akan mengerti terhadap kaidah usul fikih ini. Wal yakinu utawi atau suatu keyakinan, la yujalu bisakin, itu bisa menghilangkan atau mengalahkan keraguan. Kalau sudah yakin, jalanin. Saya memilih ini, maaf, saya mau nyari jodoh ini, sudah yakin di istiqomah benar, jalanin, nggak usah ragu. Kalau sudah al yakinu la yujalu bisakin, jadi sebuah hal yang pasti itu tidak bisa menghilangkan dan tidak boleh mengalahkan keraguan. Nah, artinya agar tidak ragu tadi dan kita yakin ikhlas, harus dimulai. Jadi para salikin, sahabat-sahabat semua, ini beberapa cara ya untuk mengukur kita, untuk melatih diri kita di dalam ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang mahdhah, ibadah yang fardu itu kita harus jalanin dalam bentuk yang lebih baik. Misalkan sholat jamaah, meskipun kadangkala orang itu ada gangguan, tapi ini kita diuji agar gangguan itu tidak
merasuk di dalam diri kita. Nggak usah takut, Pak itu kok alim ya, setiap subuh ke masjid. Pak alim itu maghrib sudah jam setengah 6 sudah jalan ke masjid. Alim banget ya, nggak usah takut. Dipuji juga nggak mempengaruhi, dibully juga tidak kita menjadikan kita itu surut. Inilah orang ikhlas. Jadi itu yang kita lakukan ya para salikin. Karena kalau sudah yakin belajar ikhlas, insya Allah gangguan ATHK ya, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, gangguan ATHK itu kita bisa jalanin, kita bisa lalui dengan baik. Saya lanjutkan ya para salikin. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nafdha bihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakunu tasmi'u illa ba'dan qidha'il amali 'alal ikhlas. Fayusammi'ul 'abdun nasa bima fa'alahu li ajlillahi ta'ala liyahsula 'alal a'radil lati dzakarnaha firya minnat tawakiri wa ta'dhimin wal ikramin wal ihtiramin wa tasadduri fil majalis wal bada'ati bis salam wa fil hadithi as-sahihi man sama'a sama'allahu bihi. Jadi kita sudah ya, alhamdulillah kita menang. Ya, keengganan, godaan, takut riya sudah kita singkirkan. Alhamdulillah, subhanallah, bersyukurillah, alhamdulillah, bersyukurillah kita sudah menjalankan ibadah-ibadah mahdhah yang fardu kita dengan ikhlas, insya Allah. Bismillah. Oke. Nah ini ada gangguan lagi. Memang setan itu tahapannya banyak. La yakunu tasmi', la yakunu jika keadaanmu itu tasmi'u, amalan-amalan ilmu ingin didengar orang lain. Ya. Illa ba'dan qidha al-amali alal ikhlas. Setelah amalanmu illa ba'dad, setelah amalanmu itu kamu jalankan ya. Ba'da ingradha amal alal ikhlas, dengan ikhlas. Ya kira-kira 2 tahun yang lalu lah. Kita tuh ibadah dalam satu tenang ibadah. Tahu-tahu setan datang, terus ditanggap oleh beberapa teman. Gimana ya, sampean kok tenang ya sholat? Caranya sholat tenang itu apa ya? Oh, ceruwita, dung dang. Jadi yang dulu ikhlas kemudian diungkap lagi. Nah, kira-kira ini ikhlas enggak? Setan itu pinter memang dari segala sisi untuk menirkan pahala-pahala kita itu dari segala sisi. Dulu ikhlas, sekarang kok tidak. Sekarang diungkap. Illa ba'dan qidha'il amali alal ikhlas. Ya, hanya saja terjadi amalan itu dilakukan setelah ikhlas. Ya. Fayusammi'ul abdun nas bima fa'alahu. Fayusammi'u. Kemudian diperdengarkan, diceritakan amalan-amalan yang dulu. Bantu masjid sekian, oh itu yang dulu yang bangun mak saya loh, itu berapa titik tiangnya itu saya, semennya saya, kira-kira gitu. Atau dulu yatim piatu itu saya. Atau yatim piatu itu setiap bulan saya masih menjadi penyandang dananya, misalkan ya. Tapi lama, sudah bertahun-tahun. Abdun nas, yaitu pada hamba manusia, bima fa'alu, terhadap apa yang diamalkan. Nah, padahal amalannya itu adalah li ajlillahi ta'ala. Amalannya itu diamalkan dengan li ajlillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, mengapa dia tasmi?
al tasmi' tadi liyahsul al aghraillati dzakarna firriya. Liyahsulu untuk mendapatkan alal a'radi dari semua yang diamalkan itu allati yaitu dzakarna untuk diingat-ingat amalannya itu firyai di dalam riya. Ya. Apa biasanya orang yang sudah amalan lama itu sudah ikhlas kemudian tahu-tahu mengungkapkan lagi biasanya untuk minat tawakir untuk dihormati. Oh hebat ya Bapak itu ya. Itu waktu menjadi anggota titik-titik bangunnya banyak, ini yang bangun ini. Ini adalah satu bangunan 2 lokal dibangun oleh Pak itu. Ya, waktu itu loh, waktu ada titik-titik. Waktu ke sini habis itu kita memilih, nah, gitu, kira-kira gitu kan, terus diungkap ya. Wa ta'dzim kemudian diagungkan. Wal ikram dimuliakan, wal ihtiram dipuji. Tepuk tangan di mana-mana kalau Bapak itu datang mobilnya mengkilap, disiapkan permadani, hebat pokok orang itu alim, orangnya ahli sedekah gitu. Watasadduri fil majalis, dan untuk mendapatkan shaf pertama di dalam sebuah majelis. Ini nanti yang di depan menghadap dengan podium berbarengan dengan Pak Bupati, ini tempat duduknya Pak itu. Karena dia sudah sangat membantu kita. Nah, kalau amalan-amalan seperti itu dilakukan apa? Nah, itu sudah riya. Karena by design untuk dirinya itu riya. Nah, kalau sudah riya, itu harus segera istighfar. Agar amalan yang dulu kan amalan sudah dicatat amalan baik oleh Allah. Tapi ini menurut yang saya baca di dalam ilmu fikihnya cepat istighfar. Ya Allah, saya kok begini ya? Kok saya ingin dipuji ya? Langsung istighfar. Kalau istighfar jangan menikmati, tetap di depan. Ya. Terus saja ke belakang. Mobilnya nggak usah di depan, drop off. Biasanya kalau tokoh itu kan mobilnya selalu di depan drop off, begitu keluar dari acara mobilnya sudah ada di situ, nggak usah, mobilnya tetap di sana, yang jauh dia jalan kaki aja. Nah itu berarti sadar. Tapi kalau dia menikmati, ajudannya ngomong, mobilnya jangan lupa, mobil harus di depan drop off, di depan resepsionis. Saya begitu datang, mobilnya mengkilap, buka sendiri, itu ada ceklik masuk, nah itu berarti dia sudah riya. Apa yang terjadi? Ya, wal bada'atis bisalam, kemudian juga diberi salam dulu. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak X sudah ada di forum ini, beliaulah yang bisa menjadi penyandang dana kita. Waduh, penyakit kalau sudah seperti itu. Apa yang terjadi? Wa fil hadis sahih, di dalam hadis sahih diceritakan man sama'a sama Allahu bihi. Orang yang suka memperdengarkan amalannya, maka sama Allah bihi, Allah juga akan mengudari seluruh amalan-amalan itu untuk orang lain. Pengertiannya, orang itu nanti di akhirat diuji amalmu itu adalah ikhlas atau tidak. Diuji amalan itu karena apa. Nah, ada satu, ya Syekh Izzuddin mengatakan ada satu yang boleh orang itu mengungkit sesuatu yang apa yang diamalkan terdahulu. Apa? Ilmu. Jadi kalau Syekh Izzuddin membolehkan, kita mempunyai buku, ya, menulis buku dalam rangka dakwah, buku itu diterangkan, saya alhamdulillah sempat menulis buku, mohon dipelajari, ini moga-moga bermanfaat. Itu tidak riya. Tapi kalau amalan yang lain, sedekah, amalan membantu, amalan-amalan menceritakan kehebatan dirinya, itu riya. Tapi kalau sudah seperti ini adalah, kalau menurut Syekh Izzuddin, orang yang menambahkan ibadahnya dan dia itu adalah misalkan ilmu, ya, dan itu dituri, menulis ilmunya kemudian dituri oleh lain, itu justru amal jariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian ya
Moga-moga pada kesempatan lain dan mulai hari ini kita belajar untuk ikhlas di dalam beramal. Dengan demikian kita besok pindah di bab lain masih tentang riya. Kita akan bicara faslun fi bayani auqatil khotorati biryai wa tasmi'. Jadi waktu yang muncul untuk riya dan memperdengarkan orang lain. Di mana seseorang itu muncul riya terhadap amalan-amalan terdahulu. Demikian terima kasih. Alafu minkum. Moga-moga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal hasanah kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Izinkan saya mengatakan saya al-fakir, orang yang tidak bisa, tapi saya ingin belajar juga seperti ibu dan bapak sekalian. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.